Pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk 7 sektor industri, yaitu industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan dari sisi korporasi, menurutnya terjadi perbaikan kinerja peningkatan net profit margin dari 6,21% pada 2020 menjadi 7,53% pada 2023. Dirinya menyebut kinerja korporasi tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari 37,16 triliun pada 2020 menjadi 65,06 triliun di 2023, di mana penyumbang pajak tertinggi di sektor ketenaga listrikan, pupuk, baja, dan petrokimia. Sri Mulyani mengatakan kebijakan HGBT yang sangat bermanfaat bagi industri dan perekonomian menimbulkan beban fiskal dalam bentuk pendapatan negara yang tidak diterima. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan rencananya pemerintah akan menetapkan HGBT langsung untuk 5 tahun, tidak lagi per 1 tahun, seperti yang selama ini berlaku. Meski HGBT diperpanjang, namun HGBT yang berlaku ke depannya akan mengalami kenaikan dibandingkan patokan pada kebijakan harga gas sebelumnya. Bahlil Lahadalia menyebut HGBT yang berlaku nantinya akan mengalami penyesuaian menjadi sekitar $6,5 Amerika Serikat per MMBTU dari sebelumnya dipatok maksimal $6 per MMBTU. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian lembaga hingga dana transfer buat Pemda. Ini terungkap dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Ada dua sumber utama pemangkasan tersebut. Pertama, sang kepala negara memangkas anggaran belanja kementerian lembaga senilai Rp256,1 triliun. Kedua, Prabowo memotong alokasi dana transfer ke daerah TKD sebesar Rp50,59 triliun. Prabowo lalu menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk mengidentifikasi pos-pos yang bisa dihemat, namun efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Jika sudah mendapat persetujuan DPR RI, Presiden Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025. Sang bendahara negara itu kemudian bakal memblokir pos anggaran yang dihemat kementerian lembaga tersebut. Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD yang dipangkas Prabowo. Sidang paripurna DPR RI resmi menyetujui bahwa perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Sebelumnya, perwakilan fraksi menyampaikan pendapat tertulis fraksi kepada pimpinan Dewan, antara lain Inyoman Parta dari fraksi PDIP, Ahmad Irawan dari fraksi Partai Golkar, Sumail Abdullah dari fraksi Partai Gerindra, Arif Rahman dari fraksi Partai Nasdem, dan sebagainya. Ketua Balek Bob Hasan sempat menyebut setidaknya ada 4 poin baru yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Minerba ini, antara lain terkait percepatan hilirisasi mineral dan batu bara. Kedua, terkait aturan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP kepada organisasi masyarakat atau ormas keagamaan. Pemberian IUP kepada perguruan tinggi, serta IUP untuk UMKM. Perum Bulog membutuhkan anggaran Rp57 triliun untuk menyerap 4,6 juta ton beras sepanjang 2025. Direktur Keuangan Perum Bulog Irianto Hutagaul mengatakan, stok beras yang tersedia di Bulog sebesar 1,7 juta ton.
Namun ia mengungkap Bulog diperintahkan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menyerap 3 juta ton beras pada awal 2025. Irianto menjelaskan selama ini skema pendanaan untuk Bulog sebagian besar berasal dari anggaran pendapatan belanja negara. Namun dana tersebut diterima usai Bulog rampung menyalurkan beras. Irianto menyebut Bulog mengambil pinjaman dari perbankan guna menyerap beras sebelum mendapatkan dana dari pemerintah. Oleh karena itu pihaknya tengah mengusulkan skema pendanaan yang lebih terstruktur dan dirinya mengakui beban yang ditanggung BUMN pangan itu cukup berat karena harus meminjam ke perbankan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan sumber dana untuk stok beras yang tersedia saat ini memang dari pinjaman perbankan. Ia menyebut bunga pinjaman pada 2024 lalu sebesar 2,5 triliun. Nantinya, dana tersebut akan diganti oleh APBN. Gebrakan demi gebrakan masih terus dikeluarkan oleh Trump. Kali ini Presiden Amerika Serikat tersebut meningkatkan tekanan terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Dalam pernyataan terbarunya di Truth Social, Trump mengancam akan memberlakukan pajak, tarif, dan sanksi tinggi pada Rusia jika kesepakatan perdamaian tidak segera tercapai. Ancaman ini menandai salah satu langkah terkuat Trump dalam usahanya untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung lama di Eropa Timur. Trump menyebut ekonomi Rusia sedang mengalami kemunduran dan mendesak Presiden Vladimir Putin untuk segera menyelesaikan perang. Trump menegaskan jika tidak ada kesepakatan damai, ia akan mengambil langkah tegas. Selama kampanye presidennya, Trump berjanji akan menghentikan perang bahkan sebelum ia dilantik. Ia mengklaim mampu menyelesaikan konflik dalam waktu 24 jam setelah berbicara langsung dengan Putin. Pekan ini, media Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump telah menunjuk utusan khusus Kate Kellogg untuk mengakhiri perang dalam 100 hari pertama dalam pemerintahannya.